Shalom semuanya. Wow. Happy Sunday ya, happy Sunday ya. Kita bisa kasih salam satu dengan yang lain, kiri dan kanan kasih senyuman yang paling meriah. Saya bersyukur ya. Di hari Minggu ini kita bisa melihat beberapa orang yang pulang kampung. Wow. Dan mereka tidak lupa terhadap rumahnya. Ya, welcome buat semua yang pulang kampung pada minggu ini. This is the time that we enjoy ya, sebagai satu keluarga ya, di mana tempat ini kita sama-sama belajar, di tempat ini kita sama-sama di tempat ini kita sama-sama bertumbuh, dan kita percaya akan ada banyak orang yang lahir. Akan ada banyak orang yang membawa kemuliaan Tuhan yang lahir dari tempat ini. Amin. Ya, saya mengucapkan selamat datang juga buat beberapa tamu yang datang pada pagi hari ini. Welcome to JKM Saron. Ya, bersyukur bisa berada di tengah-tengah kita semua, dan ya kita mau berikan tepuk tangan lebih dulu yuk buat semua yang melayani kita ya, dengan excellent, dengan luar biasa. Teman-teman yang berjuang di Sunday School, teman-teman yang berjuang tadi di Asyir, kemudian di atas. Ya, di depan di sini kita semua melayani dengan satu kesatuan, dengan satu spirit yang sama, spirit of excellence, spirit of God. Ya, dan bersyukur ya, minggu depan this week kita akan merayakan Natal. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan yang kita harus rayakan, tetapi ada kelahiran yang harus kita syukuri. Kelahiran yang harus menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini valuable, kita ini sangat-sangat bernilai, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Ya, dan saya ingin memberikan sharing judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kado terbaik ya, kado terbaik. Siapa di sini yang nggak suka terima kado? Atau ya siapa di sini yang sedang sibuk mempersiapkan kado? Kenapa? Karena ya musim-musim Natal gini kan ada banyak yang harus dipersiapkan, kado, kasih keluarga, kasih hampers, kemudian ada tukar kado misalnya. Kita buka sama-sama ayat kita terlebih dahulu di dalam Yohanes 3:16, ayat yang kita sudah kenal ini ya. Saya akan baca ini dari versi terjemahan The Passion Translation. Dikatakan demikian. Yohanes 3:16 dikatakan demikian. For here is the way God loved the world. He gave his only unique son as a gift. So now everyone who believes in him will never perish, but experience everlasting life. As a gift, sebagai kado, sebagai persembahan. Ya, kalau kita lihat sama-sama ya, kata kado atau hadiah. Ya, menurut terjemahan bahasa Indonesia berarti pemberian atau sesuatu yang khusus kita persiapkan untuk diberikan kepada orang yang kita tuju. Kalau kita berbicara tentang kado, hadiah mungkin bisa kita berikan kepada semua orang. Tetapi hadiah yang terbaik hanya bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Setuju? Ya, jadi pada saat kita mungkin ada event di sekolahan ya, orang tua, siswa gitu, wah ada event ini Natalan keluarga tukar kado ya. Value-nya berapa? Misalnya 100.000, 200.000. Kita bisa persiapkan itu ya. Dan kita bisa memberikan kepada semua orang tanpa kita harus mengasihi mereka. Tetapi kalau kita berbicara tentang hadiah yang terbaik hanya bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Dan sudah dikatakan di dalam Yohanes 3:16 tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya, oleh sebab itu dia memberikan apa? Memberikan yang terbaik. Ya, jadi pada saat kita mungkin memberikan kado kepada orang-orang yang ada saat ini ya, mungkin kita bisa menyebut nilainya. Kemarin kita mempersiapkan kado untuk tukar kado, standarnya adalah 100.000 ya. Kita harus cari barang yang 100.000. Kalaupun itu kurang ya jangan, bahasa Jawanya jangan urian lah. Ya, kita genapin itu supaya benar-benar sampai 100.000 ya. Kita mungkin bisa menyebut nilainya itu 100.000, 500.000, 1 juta. Tetapi pada saat Bapak kita di surga memberikan hadiah kepada kita, nilainya apa? Nilainya adalah kehidupan kita. Nilainya adalah kehidupan kita. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita, maka Dia memberikan yang terbaik.
Tuhan gak main-main. Takaran Tuhan pada saat Tuhan memberikan kado itu adalah kehidupan kita. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-15, saya baca ini dari versi New International Version ya, dikatakan, "Thanks be to God for his indescribable gift." Indescribable gift itu berarti too unusual, extreme, or indefinite to be adequately described. Sangat-sangat gak bisa diterjemahkan, sangat-sangat gak bisa dinilai, diukur, sangat-sangat gak bisa dihitung. Dan itu semua ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus gak lahir buat orang-orang yang di sana. Tuhan Yesus lahir buat orang-orang yang di sini. Maksudnya gimana? Kita percaya bahwa pada saat Tuhan memberikan yang terbaik, pada saat kita percaya, oleh karena kasih-Nya, kita akan menjadi anak Tuhan. Amin. Dan kita katakan di sini ya, sekali lagi, indescribable gift. Pada saat kado itu tidak bisa diterjemahkan secara kata-kata ataupun diukur secara nilai. Walaupun kebesaran kasih-Nya tidak dapat dijelaskan namun dapat dirasakan. Ini poin yang ingin saya sampaikan, bahwa pada saat kita mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tema bulan ini apa sih? Renew hope. Pengharapan yang diperbarui, pengharapan yang diberikan. Ya, selalu baru harapannya. Dan saya percaya bahwa kelahiran Yesus adalah hadiah yang terbaik dari Bapa bagi kita semua. Karena kelahirannya adalah untuk menyelamatkan kita dan mengangkat kita jadi anak. Dan saya mengatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, diberikanlah itu supaya kita bisa hidup. Oleh sebab itu, jadikanlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga di mana Tuhan, karena kita sudah dipandang berharga di matanya. Penilaian orang terhadap kehidupan kita itu tidak akan pernah bisa mendefinisikan penilaian Tuhan atas kehidupan kita. Orang mungkin melihat kita ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan melihat kita adalah anaknya. That's it, that's enough. Ya, dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, poin yang pertama berbicara tentang kado yang terbaik. Kado yang terbaik akan memberikan kita hope atau harapan. Ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat ke-15, kita akan buka ini sama-sama ya, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Coba kita bayangkan ya. Seperti orang tua, ya, orang tua yang terpisah dari anaknya di sebuah mall. Bayangkan ya, apa yang akan dilakukan oleh orang tua itu? Orang tua itu pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan anaknya itu. Lari ke sana ke sini, tanya mungkin security, tanya mungkin terakhir kali lihatnya di mana. Kita bisa mendeskripsikan anak kita menggunakan sandal jepit misalnya gitu. Kemudian pakai kaos warna merah gitu, gambarnya fire truck gitu. Gambarnya pemadam kebakaran, celananya warna hijau, lari ke sana sini, terakhir kali dilihat di sini. Kita bisa mendefinisikan itu semua. Kita berusaha mati-matian untuk mencari anak kita yang hilang pada waktu itu. Demikian pula Tuhan Yesus pada saat Dia lahir ke dunia ini dengan tujuan untuk menyelamatkan yang terhilang, karena kita adalah anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Dan pada saat Tuhan lahir ke dunia ini, Dia cuma punya satu tujuan, menyelamatkan kita, membangun hubungan dan memulihkan hubungan kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa kelahiran Tuhan adalah perjuangan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita.
Saya mengatakan bahwa dia serius terhadap kehidupan kita. Pada saat kita berbicara tentang kasih. Ya. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi dunia ini, maka dia apa? Dia memberi. Ya, Tuhan Yesus serius terhadap kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita main-main di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan aja tuh serius loh dalam kehidupan kita. Sadar ataupun tidak sadar. Mengerti atau belum mengerti. Tuhan sudah serius dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 32. Dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Hope. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dia tidak hanya memberikan harapan, tetapi dia adalah harapan itu sendiri. Jadi yang lahir itu adalah harapannya. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa ketika kita didatangi oleh harapan yang adalah dia. Dan di dalam dia kita akan menjadi orang-orang yang berpengharapan. Jadi Tuhan Yesus itu lahir ke dunia ini tidak hanya sekedar memberikan harapan. Tetapi dia adalah harapan yang lahir dan dia ada di dalam kita. Dan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita selalu punya harapan. Saya ingin mengatakan pagi hari ini ya. Kalau saat ini kita merasa bahwa ada yang mati di dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa tidak akan pernah ada yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu memberikan kita harapan. Ya. Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hope is better than help. Sekali lagi, hope is better than help. Tuhan datang ke sini itu bukan sekedar untuk memberikan kita bantuan. Tapi Tuhan lahir ke dunia ini untuk memberikan kita harapan. Untuk menyadarkan kita bahwa ada harapan dan selalu ada harapan. Kelahiran Yesus bukanlah sebuah bantuan, melainkan dia lahir sebagai harapan. Dia lahir untuk memberikan kita keselamatan. Dia lahir untuk menebus dosa kita yang 100%. Saya mengatakan bahwa help relieves me, but hope revives me. Pada saat kita menerima bantuan, mungkin ya bantuan itu melegakan kita, meringankan kita. Tetapi pengharapan itulah yang akan membangkitkan kita. Makanya dikatakan di bulan ini yang harus kita tangkap sama-sama adalah renew hope. Pengharapan kita sudah diperbarui. Dengan kelahiran Kristus, dia lahir dan dia memberikan harapan. Tuhan jauh lebih ingin menghidupkan kita, revive, daripada meringankan kita. Karena pengharapan bukanlah hadiah atas perubahan kita, melainkan sumber di mana kita bisa mengalami perubahan. Kita diberikan harapan bukan karena kita sudah berubah, tetapi oleh karena kita sadar bahwa ada harapan, ada Yesus yang lahir untuk kita. Disitulah kita bisa mengalami yang namanya perubahan. Jadi ini bukanlah syarat dan ketentuan. This is something yang kita namakan sebagai anugerah, grace. Dan saya mengatakan pada pagi hari ini bahwa kasih Bapa yang begitu besar kepada kita, sehingga Tuhan itu mengirim Yesus ke dunia ini untuk memulihkan identitas kita sebagai anaknya. Serta membuat kita mampu untuk berjalan dengan identitas yang ada saat ini. Kita bukanlah budak, kita bukanlah orang yang kurang, kita bukanlah orang yang berdosa, kita bukanlah orang yang buruk, tetapi kita adalah anak Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan di dalam dia
kita bisa melalui kehidupan kita di dalam rancangannya. Ya, poin yang pertama saya ingin tutup dengan sebuah kalimat, yaitu to be loved whole and to be fully restored. Yang Tuhan mau pada saat Dia memberikan yang namanya harapan, kita ini dikasihi secara utuh dan dipulihkan secara penuh. Tuhan tidak mengasihi kita sebagian. Oh, kalau ini baik ya saya mengasihi yang ini saja. Tapi Tuhan mengasihi kita secara utuh dan Tuhan ingin memulihkan kita secara penuh. Poin yang kedua, berbicara tentang kado yang terbaik. Pada saat kita menerima kado yang terbaik itu akan membawa kita kepada yang namanya kedamaian atau peace. Yesaya 9 ayat kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini sebagai sang pembawa damai. Kenapa bisa? Karena Dia adalah penasihat yang ajaib. Sebagai seorang penasihat, Dia akan mengarahkan kehidupan kita. Kita harus kemana? Hikmat di atas segala hikmat dan sumber di atas segala sumber. Dia adalah Allah yang perkasa, dikatakan di Yesaya ini ya. Dia adalah Allah yang perkasa yang mampu membuat jalan keluar di saat tidak ada jalan keluar. Pada saat kita merasa stuck, seakan-akan kita nggak tahu kita harus kemana, ke depan rasanya buntu, ke kiri rasanya buntu, ke kanan rasanya buntu, ke belakang juga nggak ada jalan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Dia bisa memberikan kita terobosan. Dan dalam Yesaya ini dikatakan bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Karena hanya Dia yang tidak meninggalkan kita. Hanya Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mungkin lari sejauh apapun, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita merasa jauh sekali, kemudian ketika kita menoleh ke belakang, ternyata Tuhan kita tuh hanya sejauh satu tolehan kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Dia Yesuslah sang pembawa damai. Ada kedamaian yang lahir di hati kita. Kedamaian seperti apa yang diberikan Tuhan sih? Kedamaian seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Saat ini kita masih mengalami struggle. Saat ini kita masih mengalami pergumulan. Siapa yang pagi hari ini datang tidak mengalami pergumulan apapun? Tidak ada hal yang perlu didoakan. Ibarat kalau saya lihat di dalam IG itu ada joke yang lucu ya. Tahu-tahu masuk di dalam mobil terus kalimatnya yang disampaikan adalah, saya bingung hari ini saya harus keluar uang kemana ya. Pada saat saya ngelihat itu lucu juga ya. Padahal kita selalu pikir gimana kita caranya bisa dapat finance ya. Financial breakthrough ya, terobosan seperti itu. Tapi joke itu ya yang saya ingin katakan adalah kedamaian seperti apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang tidak datang ke sini tanpa pergumulan? Kita percaya semua yang ada di tempat ini pasti memiliki pergumulan, tantangan, struggle, kesulitan, rasa jengkel, rasa stres, semuanya ada. Lalu kedamaian seperti apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita? Mazmur 23 ayat kelima, Mazmur 23 ayat kelima, ini yang dinamakan kedamaian. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Bagaimana mungkin kita bisa makan tenang di hadapan musuh kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan ketenangan? Bayangin aja
Engkau menyediakan meja hidangan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Dan di situ kita bisa makan dengan tenang. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa peace is when the enemy is present but you are in the presence of God. Pada saat kita berbicara kedamaian, kedamaian itu berbicara tentang pada saat kita merasakan ada banyak pergumulan, permasalahan, pada kita merasakan tantangan yang ada, tetapi kita juga merasakan ada hadirat Tuhan di situ. Tuhan, sekalipun saya harus mengalami tantangan ini, tapi saya percaya di sini saya boleh makan. Saya boleh menjalani kehidupan kita dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Peace is when the enemy is present, but you are in the presence of God. Kedamaian berbicara tentang bukan tidak ada musuh di situ. Tetapi kedamaian berbicara tentang adanya Tuhan di situ. Dua Tesalonika 3 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saya ingin menutup poin yang kedua ini dengan sebuah kalimat. Only in God you can find your true peace. Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa menemukan kedamaian kita yang sejati. Dan the good news is Dia lahir di dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita. Kita gak perlu cari yang jauh. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu memanggil Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhan, saat ini saya sedang mengalami tantangan. Saat ini saya sedang mengalami pergumulan. Tapi saya percaya saya berjalan di dalam kedamaian. Saya berjalan di dalam ketenangan. Dan poin yang terakhir, kado yang terbaik itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan pada saat kita membuka kado itu, saat kita melihat kado itu, saat kita menerima kado itu, ada yang namanya sukacita di situ, joy. Sukacita. Lukas 2 ayat yang ke-10, saya baca ini dari New International Version ya, dikatakan demikian. But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Good news that will cause great joy for all the people. Kita tahu malaikat Tuhan di dalam Lukas yang kedua ini, mereka memberikan kabar baik itu kepada para gembala. Yang mana kehidupan mereka saat itu sedang berada di dalam kondisi yang susah. Ya kalau kita baca historinya ya, kalau kita belajar ya. Siang dan malam mereka habiskan di dalam rutinitas yang suram, kelam, mengembalakan domba-domba. Dan masyarakat yang ada memandang para gembala itu sebagai orang-orang yang rendah. Seperti mereka itu tidak punya alasan untuk bersukacita. Tetapi the good news is, malaikat datang untuk memberikan kabar baik. Karena Yesus juga lahir buat mereka yang tidak punya alasan untuk bersukacita. Dan saya mengatakan bahwa the good news is not made for the good people, but made for the broken people. Kabar baik yang dibawakan oleh malaikat ini disampaikan kepada para gembala yang sedang mengalami kondisi-kondisi yang gak ada alasan lagi mereka untuk bersukacita. Gak tahu bagaimana caranya kita bersukacita. Tetapi Natal, ketika Tuhan memberikan kado yang terbaik, disitulah kita bisa menemukan alasan untuk bersukacita. Dan apakah saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang mirip dengan gembala ini? Aduh, Natal tanggal 25 tapi rasanya hampa. Tidak punya alasan untuk bersukacita. Gak tahu harus gimana. Saya percaya bahwa Tuhan lahir bagi kita semua. Tuhan lahir bagi Anda.
Dan para gembala ini bersukacita bukan karena mendengar kabar baik. Sekali lagi, tetapi karena mereka mau untuk menerima kabar baik itu. Karena mereka menyadari bahwa ada raja yang lahir bagi mereka yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Sekali lagi, ngapain kita cuma dengar aja tapi kita nggak terima. Kita bisa menjadi bersukacita karena kita menerima kabar baik itu. Respon menentukan. Dan respon dari gembala ini adalah mereka menerima sehingga mereka menjadi bersukacita. Lalu ada nggak yang mendengar tetapi dia tidak bisa menerima dengan baik? Ada. Kalau kita lihat siapa? Raja Herodes pada masa itu ya. Pada saat Raja Herodes mendengarkan kabar baik itu, dia menjadi tidak bersukacita. Kenapa? Karena Raja Herodes merasa sepertinya akan ada saingan baru. Yang saya sampaikan pada pagi hari ini, lalu bagaimana dengan respon kita? Bagaimana dengan respon kita pada saat kita diberikan kado yang terbaik itu? Apakah kita mau menerima itu? Ataukah kita mau menolak itu? Pilihannya ada pada kita. Dan saat kita menyadari bahwa betapa berharganya kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus lahir, maka seharusnya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita. Amin. Jadi saya ingin tutup pada pagi hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus tidak menggunakan suatu kemegahan. Tidak menggunakan suatu yang mentereng. Ya. Padahal apa yang ingin dilakukan Yesus adalah hal yang luar biasa. Melainkan Tuhan lahir di dalam kesederhanaan. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa esensi adalah Natal itu adalah 100% tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang mau lahir di dalam kehidupan kita. Tentang Tuhan yang mau lahir untuk membuat kita ini menjadi hidup kembali. Dan saya percaya Renew Hope kita sudah sama-sama memiliki itu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.